Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang hakikat dan jenis-jenis model pembelajaran. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Agus Hadi Pratama. Yang kedua, Galang Panji Wiratama. Yang ketiga, Ayu Purnamasari. Yang keempat, Feby. Yang kelima, Dama Nindya Hadi. Dan yang keenam, Dian Anggreni. Dan di sini saya selaku moderator dari kelompok 1. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hakikat model pembelajaran. Menurut Kokom, tahun 2010 pada halaman 57 mengatakan bahwa model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya, hakikat model pembelajaran. Joyce dan Will dalam Rusman tahun 2011 halaman 136. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Selanjutnya, hakikat model pembelajaran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran serta sebagai pedoman bagi pelaksana pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dama. Jenis-jenis model pembelajaran. Menurut Trianto, dalam Afandi dan kawan-kawan, tahun 2013, halaman 24, jenis-jenis model pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, model pembelajaran langsung. Yang keempat, model quantum learning. Dan yang terakhir, model CTL. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu, mengkonstruksi, konsep, dan menyelesaikan persoalan. Nah, langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penjelasan materi. Yang kedua, belajar kelompok. Yang ketiga, penilaian. Dan yang keempat, pengakuan tim. Yang pertama, penjelasan materi. Tahap ini merupakan tahap penyampaian pokok-pokok materi sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama pada tahapan ini adalah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua yaitu belajar kelompok. Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi. Siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu atau kelompok. Dan yang terakhir yaitu pengakuan tim. Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim yang paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah, dengan harapan dapat memotivasi tim untuk berprestasi lebih baik lagi. Model pembelajaran berbasis masalah akan dijelaskan kepada Mas Galang. Materi selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Model pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah untuk mengumpulkan pengetahuan sehingga dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan belajar secara individu maupun kelompok kecil sampai menemukan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa, yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses hasil pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Dian. Model pembelajaran langsung atau direct instruction. Iru dan Arihi pada tahun 2012 pada halaman 55 menyatakan bahwa model pembelajaran langsung adalah teknik pembelajaran ekspositori atau pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung
misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Jadi, model pembelajaran langsung ini dirancang secara khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur, yang disusun dengan baik, selangkah demi langkah, sehingga proses pembelajaran akan terarah dengan baik untuk kedepannya. Kemudian, langkah-langkah model pembelajaran langsung. Untuk langkah awalnya yaitu guru menyiapkan siswa baik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian untuk langkah selanjutnya, guru menerangkan materi pelajaran atau mendemonstrasikan keterampilan tertentu. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan latihan dan memberikan umpan balik. Nah, untuk langkah ketiga atau langkah terakhir, guru memberikan latihan untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari, membuat rangkuman bersama dengan siswa, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung, merencanakan kegiatan tindak lanjut, dan yang terakhir yaitu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari model pembelajaran langsung. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Ayu Purnamasari. Model quantum learning. Model pembelajaran quantum learning adalah pembelajaran yang imbang antara bekerja dan bermain dengan kecepatan dan mengesankan. Kegiatan menyenangkan juga bermakna terhadap peserta didik. Langkah-langkah model quantum learning. Yang pertama, kekuatan ambak. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Yang keempat, membebaskan gaya belajar. Yang kelima, membiasakan mencatat. Yang keenam, membiasakan membaca. Yang ketujuh, menjadikan anak lebih kreatif. Yang kedelapan, melatih kekuatan memori. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Febi. Selanjutnya, model pembelajaran konstektual atau CTL. Pendekatan konstektual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pembelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran konstektual. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.